Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat Ren, jos. Sehat Ren, jos. Sehat Ren, jos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanggaan hati di puncak rindu meledak berbuat menurut ajaran Sang Pencipta. Telah mewujud menjadi kenyataan hidup para rasul dan para pendukungnya. Semoga berulang menjadi kenyataan hidup kita dan manusia sejagat raya. Perkenalkan, Ahmad Rosidi nama saya, Ketua DPC Sihatren, Kuburaya, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat Ren, jos. Sehat Ren, jos. Sehat Ren, jos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanggaan hati di puncak rindu meledak berbuat menurut ajaran Sang Pencipta. Telah mewujud menjadi kenyataan hidup para rasul dan para pendukungnya. Semoga berulang menjadi kenyataan hidup kita dan manusia sejagat raya. Perkenalkan, Ahmad Rosidi nama saya, Ketua DPC Sihatren, Kuburaya, Kalimantan Barat. Kita lanjutkan perkembangan farmasi pada masa Hippocrates. Sejak masa Hippocrates tahun 460 sampai dengan 370 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kedokteran. Belum dikenal adanya profesi farmasi. Seorang dokter yang mendiagnosis penyakit juga sekaligus merupakan seorang apoteker yang menyiapkan obat. Semakin lama masalah penyediaan obat semakin rumit, baik formula maupun pembuatannya, sehingga dibutuhkan adanya satu keahlian tersendiri. Pada tahun 1240 Masehi, Raja Jerman Frederick II memerintahkan pemisahan secara resmi antara farmasi dan kedokteran. Dalam dekretnya yang dikenal dengan Thucydides, itu farmasi dan kedokteran itu satu hal yang perlu direnungkan, bahwa akar dari ilmu farmasi dan kedokteran itu adalah sama. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sejarah perkembangan farmasi dunia barat, maka dengan dampak revolusi industri merambah dunia farmasi dengan timbul industri-industri obat, sehingga terpisahlah kegiatan farmasi di bidang industri obat dan di bidang peracikan atau penyediaan obat yang disebut apotek. Dalam hal ini keahlian farmasi jauh lebih dibutuhkan. Sebuah industri farmasi dapat dikatakan bahwa farmasi identik dengan teknologi pembuatan obat. Dengan perkembangan selanjutnya, pendidikan farmasi berkembang seiring dengan pola perkembangan teknologi, agar mampu menghasilkan produk obat yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum pendidikan bidang farmasi disusun lebih ke arah teknologi pembuatan obat. Untuk menunjang keberhasilan para anak didiknya dalam melaksanakan tugas profesinya. Dilihat dari sisi pendidikan farmasi di Indonesia, mayoritas farmasi belum merupakan bidang tersendiri, melainkan masuk pada bidang MIPA atau matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dan ini merupakan kelompok ilmu murni, ya. Sehingga pada kelulusan S1 pun bukan disebut sarjana farmasi, melainkan sarjana sains. Kemudian pada buku Pharmaceutical Handbook itu menyatakan bahwa farmasi merupakan bidang yang menyangkut semua aspek obat, meliputi isolasi atau sintesis, ya, pembuatan dan pengendalian, dan distribusi dan penggunaan. Menurut
Silverman dan Lee pada tahun 1974 dalam bukunya Pills, Profit, dan Politik menyatakan bahwa yang pertama itu adalah farmasilah yang memegang peranan penting dalam membantu dokter menurut resep rasional atau menulis resep rasional. Ya, dokter menulis resep rasional, membantu melihat bahwa obat yang tepat pada waktu yang tepat dalam jumlah yang benar, membuat pasien tahu mengenai bagaimana, kapan, dan mengapa penggunaan obat, baik dengan satu atau tanpa resep dokter. Yang kedua adalah farmasilah yang sangat handal dan terlatih serta pakar dalam hal produk atau produksi obat, yang memiliki kesempatan yang paling besar untuk mengikuti perkembangan terakhir dalam bidang obat dan dapat melayani baik dokter maupun pasien sehingga menjadi penasehat yang berpengalaman. Nah, yang ketiga, farmasilah yang merupakan posisi kunci dalam mencegah penggunaan obat yang salah, penggunaan obat dan penulisan resep yang irasional. Sedangkan Herfindahl dalam bukunya Clinical Pharmacy pada tahun 1992 menyatakan bahwa farmasi harus merupakan therapeutic judgment daripada hanya sebagai sumber informasi obat. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan perkembangan farmasi, di mana di Inggris sejak tahun 1962 dimulai dari suatu era baru ya, dalam pendidikan farmasi, karena pendidikan farmasi yang semula menjadi bagian dari MIPA berubah menjadi satu bidang tersendiri secara utuh. Profesi farmasi berkembang ke arah pasien oriented, memunculkan perkembangan farmasi bangsal atau klinik farmasi. Perkembangan terakhir adalah timbulnya konsep pharmaceutical care yang membawa para praktisi maupun para profesor ke arah wilayah pasien. Secara global terlihat perubahan arus positif farmasi menuju ke arah akarnya semula, yaitu sebagai mitra dokter dalam pelayanan pada pasien. Apoteker juga diharapkan setidak-tidaknya mampu menjadi sumber informasi obat baik bagi masyarakat maupun profesi kesehatan lain, baik di rumah sakit, di apotek, atau dimanapun apoteker berada. Selanjutnya adalah abad kegemilangan farmasi di peradaban Arab Islam. Setelah abad pertama Masehi terlewati, perlahan-lahan kemajuan di bidang pengetahuan termasuk farmasi di Barat mengalami kemunduran atau yang dikenal dengan abad ke-8. Kebangkitan di dunia farmasi selanjutnya diilhami dengan turunnya Al-Quran, seiring dengan kemajuan bangsa Arab yang merupakan pusat peradaban dunia termaju saat itu, di mana ilmuwan Islam berpatokan pada Al-Quran dan metode pengobatan nabawi di samping penelitian dan pengembangan lainnya. Mulai abad ke-9 terus berkembang hingga abad ke-13. Mulai berbagai karya asli dan terjemahan, dunia Arab telah menjembatani ilmu yang menghubungkan Yunani dengan dunia farmasi modern saat sekarang ini. Di puncak sumbangan dunia Arab Islam dalam perkembangan farmasi dapat dikatakan ketika adanya satu panduan praktek kefarmasian pada tahun 1260 yang disusun oleh seorang ahli kefarmasian berpengalaman dari Mesir, Abu Muna Al-Kohen Al-Attar. Dalam panduan praktek kefarmasian tersebut, Attar menuliskan pengalaman hidupnya serta ilmu dalam seni apoteker
seni apotik atau seni dalam meracik obat, yang sebagian besar juga mengurai etika farmasi sebagai profesi kesehatan. Ilmuwan farmasi yang terkenal pada zaman ini antara lain itu Yohana bin Masawayah, itu pada tahun 777 hingga 875. Dan ada lagi Abu Hasan bin Sal Rabban al-Tabari, itu pada tahun 808. Sabur bin Sal, kemudian ada lagi Ziyad Hunain bin Ishaq al-Ibadi pada tahun 809 sampai dengan 872, dan juga masih banyak dan lainnya. Perkembangan selanjutnya menjelang abad ke-20, penelitian farmasi awal mulai banyak dilakukan. Itu salah satunya adalah Carl William, itu 1742 sampai dengan 1786. Seorang ahli farmasi Swiss berhasil menemukan zat kimia seperti asam laktat, asam sitrat, asam oksalat, kemudian asam tartrat, dan asam arsenat. Scale juga berhasil mengidentifikasi glycerin, menemukan cara baru membuat kalomel dan asam benzoat, serta menemukan oksigen. Friedrich Saturner merupakan ahli farmasi Jerman, itu pada tahun 1783 sampai dengan 1841 berhasil mengsintesis atau mengisolasi morfin dari opium pada tahun 1805. Saturner juga menganjurkan satu seri isolasi atau sintesis dari tumbuhan dan lain-lainnya. Selanjutnya seorang bangsa Eropa juga, yaitu Joseph Caventou pada tahun 1795 sampai dengan 1877, dan juga Joseph Pelletier pada 1788 sampai 1842. Dia menggabungkan keahlian mereka dalam mensintesis atau mengisolasi kina dan sinkonin dari sinkona. Ya. Joseph Pelletier dan Pierre Robert ini pada tahun 1780 sampai 1840. Dia juga mengisolasi atau mensintesis kafein, dan Robert sendiri memisahkan kodeina dari opium. Secara metode, satu persatu zat kimia yang diisolasi atau disintesis dari tanaman serta diidentifikasi sebagai zat yang bertanggung jawab terhadap aktivitas medis tanamannya. Di Eropa pada abad 18 dan 19 Masehi, mereka berdua sangat dihargai karena kemampuannya. Mereka juga menerapkan kemampuan ilmu farmasi pada pembuatan produk-produk obat yang mempunyai standar kemurnian, keragaman dan khasiat yang tinggi daripada yang sebelumnya dikenal. Kemudian ekstraksi dan sintesis atau isolasi ini merupakan keberhasilan yang sangat besar di bidang kesediaan, di bidang farmasi yang dipekatkan, sehingga saat itu banyak ahli farmasi yang membuat kesediaan obat dari tanaman meskipun dalam skala yang kecil. Pada abad ke-19, obat di Amerika umumnya diimpor dari Eropa, walaupun kebanyakan obat asli Amerika yang berasal dari suku Indian yang diambil oleh pendatang. Seiring terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat, muncul tiga farmasi pertama diketahui telah berdiri sebelum tahun 1826, dan 22 perusahaan muncul setengah abad kemudian. Pada tahun 1821, sekolah farmasi pertama didirikan di Philadelphia.